Oke, halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi anak data di sini di program kita namanya adalah Celoteh Anak Data. Yeay! Oke, jadi di sini ada saya, Hesti, ada Kak Ojan di sebelah sini, dan ada Kak Intan di sebelah situ, di bawah. Kita mau coba bahas dua pertanyaan aja dulu sebagai awal mulanya. Hal-hal terkait data. Jadi kita mau celoteh-celoteh aja dulu. Nantinya buat teman-teman kalau misalnya mau tahu hal-hal atau topik-topik lain bisa langsung komen di bawah buat topik-topik yang diinginkan supaya nextnya kita bisa ngadain celoteh anak data dengan topik tersebut. Oke, kita mulai aja dulu untuk yang episode sekarang. Mau nanya apa ya? Coba pertanyaan yang basic aja dulu deh. Buat kakak-kakak sekalian, Kak Intan dan Kak Ojan, saat memulai karir sebagai data analis atau lebih tepatnya saat memulai karir setelah lulus kuliah, apa sih sebenarnya challenge terbesarnya saat kita jadi junior di suatu company? Dari Kak Ojan dulu mungkin? Oke, terima kasih nih. Pertanyaannya menarik nih. Jadi, apa sih challenge kita ketika memulai kita berkarir di arah data gitu kan? Nah, pertama yang pasti kita, kalau dari saya secara pribadi, saat itu saya mulai jadi data eksekutif. Jadi di data eksekutif, kita harus tahu nih apa job desk kita, roles kita tuh sebagai apa, dan apa aja responsibilities kita. Dan mostly kalau kita ngomong challenge, pasti kita adalah penggunaan tools yang kita pakai kan, kayak gitu. Kita udah tahu nih paham data itu seperti apa, ngolahnya seperti apa. Tapi kan kita butuh tools-nya, tools yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang paling utama saat itu adalah Excel dan SQL nih, database, kayak gitu. Makanya itu yang paling krusial pada saat saya memulai. Jadi benar-benar Excel di situ dari mulai belajar lagi nih, namanya pivot, apa sih pivot, kayak gitu. Bagaimana mengoptimalkan pivot tersebut, kayak gitu. Jadi pivot itu bagaimana kita bikinnya lebih bagus, jadi bagaimana mencari dimensi yang terbaik, kayak gitu. Dari pivot, terus kita visualisasikan di Excel tersebut, lalu juga kayak function-function yang ada di Excel. Ada if, ada VLOOKUP, kayak CONIF, dan sebagainya. Kita cari-cari average-nya, kayak gitu. Nah, itu penting banget sih. Jadi, challenge awal ketika kerja di dunia data memaksimalkan Excel-nya sih, Excel. Oke. Lalu yang kedua adalah SQL, karena database itu kan memanage data ya. Jadi, mempermudah kita untuk tarik datanya nih. Ketika kita udah tahu SQL dan sebagainya, kita lebih mudah untuk tarik datanya kayak gitu. Dan ya pas kebetulan di tempat saya itu SQL-nya itu penting banget, dan kita sebagai data analis atau data eksekutif saat itu diwajibkan untuk bisa SQL. Kayak gitu. Setuju banget. Jadi kalau dari Kak Ojan tadi ada familiar dengan Excel supaya daily basisnya bisa lebih paham dalam shortcut-shortcutnya gitu kali ya, Kak. Dan juga pengenalan SQL. Oke, mau nanya dari Kak Intan nih. Kalau dari Kak Intan sendiri, apakah sama atau ada hal lebih unik atau gimana? Dari aku mostly sama, dan menghafal si shortcut-shortcutnya itu sih juga rada PR juga pas awal-awal, karena kalau dulu waktu kuliah kan ya udah masih dari toolbar aja. Kalau sekarang kan biar cepet nih kerjanya biar lebih efektif, lebih efisien, memang lebih gampang kalau kita pakai shortcut. Pas awal-awal itu bahkan sampai mouse aku tuh sampai mau diumpetin sama atasan aku biar gue biar terbiasa pakai si shortcutnya itu. Tapi itu kayak cuman di 2 hari udah lumayan bisa sih. Oke, jadi lebih spesifik lagi si shortcut ini ya, dan sampai bahkan kayak di kondisi dipaksakan supaya tetap paham sampai diumpetin ya. Oke, itu juga menarik. Tapi aku juga kurang lebih sama kayak Kak Intan dan Kak Ojan dalam hal Excel. Karena kalau di awal karirku aku belum benar-benar kenal sama SQL sebenarnya. Nah, tambahan dari aku yang juga challenge saat itu adalah karena awalnya aku jadi account eksekutif, challenge awalnya itu adalah gimana sih sebenarnya menstrukturkan email dengan baik gitu. Jadi depannya apa, nanti bawahnya harus ada kayak apa, kayak hal-hal kayak looking forward for your feedback, soal seperti itu. Dan gimana komunikasi dengan baik ke partner, entah itu atasan, entah itu klien, dan sebagainya. Itu juga challenge bagi aku. Oke deh,
Jadi challenge-nya itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya challenge lain bisa di-drop di sini. Kalau ternyata tersebut mau minta dibantu tentang apa yang kira-kira solusinya, let us know. Perhaps kita bisa bantu. Kemudian kita ke question number 2. Question nomor 2, aku pikir dulu ya. Menurut kakak-kakak sekalian, selain hard skill yang kita sekarang memang saat kuliah juga sudah mulai kita pelajari, apa soft skill yang penting untuk dimiliki oleh data analis atau market research analis seperti kita? Dari Kak Intan dulu nih, ganti. Kalau skill yang paling penting menurut aku itu adalah mau belajar. Karena terutama di aku di market research itu statistik itu hanya sebagai tools, bener-bener tools aja untuk kita cari insights-nya. Tapi kalau penemuan-penemuan itu artinya apa sih? Tujuannya apa? Terus nanti next step-nya itu apa? Itu aku awal-awal bener-bener nggak tahu sama sekali itu buat apa. Jadi bener-bener belajar dari awal banget, belajar semuanya dari awal, dan mostly itu belajarnya sendiri. Gak ya nanya-nanya juga sama atasan atau sama tim, tapi mostly belajar sendiri, kita cari tahu sendiri penemuan kita ini artinya apa sih, kira-kira dari penemuan kita ini kita bisa kasih saran apa, atau kita kira-kira bisa kasih lebih baik seperti ini atau lebih baik seperti itu. Tapi nggak menutup juga hasil penemuan kita itu kita diskusikan juga sama atasan kita atau sama tim yang lebih expert lagi, karena pasti pemahaman yang kita tahu adalah basic banget. Dan kalau dari manajer itu kan pasti lebih further analisisnya nanti seperti apa dari sini, dan lebih taktikalnya tuh lebih masuk ke konsep mereka-nya. Oke, jadi tentang kemauan belajar sendiri ya, Kak? Ya, apalagi kalau junior sih. Apalagi kalau junior. Tapi nggak menutup kemungkinan pas kita sudah meranjak jadi senior level juga kita harus tetap mandiri. Jangan sampai kita mengandalkan orang kayak, kok dia nggak ngasih tahu gue sih, ya udahlah, udah gue diamin aja proyeknya. Jangan sampai kayak gitu, karena bukan hanya data analis ya, Kak ya. Semua role pun butuh soft skill ini untuk diimplement. Setuju. Kalau Kak Ojan, ada nggak nih yang lain? Waduh, pastinya ada dong. Kan tadi yang jelas kita mau belajar, itu penting banget. Apalagi di data nih. Kan kita harus memahami data di perusahaan tersebut ya. Nah, jangan-jangan ketika kita masuk, kita belum familiar nih sama data yang ada di perusahaan tersebut. Makanya kita butuh memahami data yang ada di perusahaan tersebut, kayak gitu. Jadi belajar itu penting. Yang kedua adalah problem solving nih. Problem solving itu jadi nggak cuman kita tahu datanya, tapi kita tahu problem apa yang kita hadapi. Jadi kita bisa tuh tahu root cause-nya, problemnya apa, dan mencari solusinya. Karena ketika kita bisa problem solving ini suatu achievement yang menarik nih. Ketika kita nih dapat data, dapat case atau report nih, terus kita bisa nemuin insight atau solusinya, itu kayak wah ternyata ini ya, dan bisa berimpact sama perusahaan tersebut. Itu suatu yang amazing gitulah buat kita sendiri secara pribadi, dan bisa meningkatkan motivasi kita, optimisme kita lah dalam bekerja kayak gitu. Jadi mau belajar dan problem solving sih. Ya, ini juga cukup erat kaitannya sama data analis ya, Kak. Problem solving, karena most of the cases kita ditanyakan business questions, sehingga kita perlu tahu gimana sih caranya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan kita perlu soft skill problem solving. Kalau dari aku, kalau boleh nambahin adalah project management. Ini adalah soft skill yang entah kenapa sangat penting, karena kita perlu paham gimana caranya untuk manage project-project yang mungkin bisa kita kerjakan sekarang, yang ternyata harus kita tunda di backlog, dan gimana cara kita manage expectation ke partner-partner atau stakeholder kita dalam update pengerjaan tas-tas yang diberikan oleh mereka. Soalnya, coba dari Kak Intan sama Kak Ojan, setuju nggak sama project management sebagai soft skill yang juga penting? Sangat setuju. Terutama ketika kita berhadapan dengan teamwork ya. Dan kita harus juga memanage tim tersebut kayak gitu. Dalam artian ya saling manage antara kerjaan kita masing-masing kayak gitu. Dan ketika kita di dunia kerja, kadang kita nggak expect nih ternyata kerjaannya akan
banyak kayak gitu dan tidak sesuai dengan mungkin job desk kita harus multitasking dan sebagainya. Dengan project management ini atau yang manajemen tadi, time management, project management, itu akan sangat membantu kita. Terutama ketika kita sebagai data cuman fokus di data yang banyak, kalau nggak ada yang manage gitu kan, wah itu repot banget. Kita udah fokus, udah liar di data, ternyata ada kerjaan lain yang nggak kita manage gitu kan. That's horrible lah, bahkan jadi permasalahan nanti gitu. Ada yang lain nggak sih, soft skill yang lain yang menurut kalian yang mungkin bisa sebagai anak data nih kita diem nih gitu. Itu sih Kak Intan tadi mention. Komunikasi itu soft skill yang penting banget, dan sayang banget ketika kita kuliah tuh nggak terlalu banyak yang ngasih tahu kita tuh harus bisa komunikasi. Karena komunikasi itu nggak cuman sepantaran. Karena ketika kita kerja, kita akan ketemu sama orang yang lebih senior, jauh lebih expert, jauh lebih lah dari kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu caranya terlalu nggak sesuai lah sama audiens kita. Cara kita ngomong ke teman, cara kita ngomong ke subordinate kita, cara ngomong ke atasan itu juga penting. Jangan nadanya itu juga penting. Jadi jangan sampai nada kalian ke subordinate kalian, teman kalian itu disamakan dengan nada ke atasan ataupun klien. Itu harus tinggi caranya. Memang nggak gampang. Aku pun sampai sekarang juga masih belajar cara komunikasi yang terbaik itu seperti apa. Nyambung ke yang pertama tadi, mau belajar itu nggak cuma belajar tentang hal yang kita ingin pelajari aja. Kerjaan kita aja itu nggak harus, tapi kalau bisa semuanya itu lebih baik. Kalau dari atasan aku tuh ada satu statement yang sampai sekarang tuh aku pegang banget. Apa tuh? Harus belajar sedikit tentang banyak hal. Jadi kalau misalnya kita tahu nih sedikit tentang farmasi, ketika kita ketemu dengan klien yang dari farmasi, kita nyambung. Kalau kita belajar lagi tentang fashion, kita ketemu klien kita atau nanti teman-teman kita yang bekerja di bidang fashion, kita nyambung. Sebenarnya itu kan gak nyambung ya sama pekerjaan kita sebagai data analis, tapi si poin-poin tahu dari bidang lain itu sangat penting, dan itu kuncian banget sih buat aku sebagai ibarat sebagai AE juga, itu kuncian banget untuk tahu berbagai macam hal. Jadi bahasa kekiniannya generalis ya Tan ya. Generalis ya. Nanti generalis, terus spesialis kita adalah di data analitiknya kayak gitu. Itu sih tadi menarik komunikasi, dan menurut gua secara pribadi komunikasi nggak cuma komunikasi ke orang lain, tapi juga mengkomunikasikan hasil dari data kita nih. Nah, di dalam bentuk presentasi atau deck atau slide lah, dan itu kan bentuk komunikasi juga. Jangan sampai kita cuma bisa bikin ya chart atau bahkan cuma tabelnya aja, tapi kita nggak tahu nih, nggak bisa menjelaskan poin-poin apa yang ada di data tersebut. Karena data ini kan benda mati ya, dalam artian dia nggak bisa bicara sendiri. Makanya kita sebagai data analis adalah membantu data ini untuk berkomunikasi dengan stakeholders atau orang yang membutuhkannya. Ya, setuju banget. Itu lebih spesifik lagi komunikasiin hasil analisis kepada data analis ya, Kak. Oke, jadi itu tadi kita udah 2 pertanyaan yang kita masukin di Celoteh Anak Data episode 1 ini. Kita would very happy untuk nanti ngadain Celoteh Anak Data di episode selanjutnya juga. Jadi jangan lupa buat komen ke bawah. Thank you Kak Ojan dan Kak Intan waktunya. Thank you. Mungkin itu dulu dari kita. See you semuanya. See you.